Part 2. Hai guys, kembali lagi di channel Tendi Muhammad Rizky. Kali ini kita akan membahas tentang wali-wali Allah jadab yang paling nyeleneh di Indonesia. 4. Habib Ja'far Al-Kaf. Nama beliau adalah Habib Ja'far bin Muhammad bin Umar Al-Kaf dari Semarang, Indonesia. Beliau adalah seorang wali Allah yang besar. Makomnya adalah majdub. Kebiasaannya membuang uang ke laut puluhan juta, ratusan juta hingga miliaran. Yang membimbing beliau adalah Nabiullah Khidir alaihissalam atau Baliak bin Malkan. Habib Ja'far Al-Kaf terkenal memiliki kebiasaan yang berbuat aneh. Meskipun sering berbuat aneh, ternyata beliau sering juga membimbing para muhibbin atau para pencinta. Salah seorang pecintanya pun dipanggil beliau dan dikasih uang. "Ki, ini duit buat kamu, buat beli kartu ru'yah ya," kata Habib Ja'far. Lalu Pak Kaji pun menjawab, "Nggih Bib," sambil menghitung jumlah uang pemberian sang Habib. Ternyata setelah dihitung-hitung, jumlahnya hanya ada 400.000 rupiah. Melihat uang pemberiannya itu dihitung, Habib Ja'far pun berkata, "Jangan dihitung Ji, harus ikhlas." Ternyata ini pelajaran pertama dari Habib Ja'far, bahwa pemberian Allah, baik berupa uang ataupun harta yang lain, tidak boleh dilihat materi atau barangnya, juga berapa jumlahnya, tetapi lihatlah siapa gerangan yang memberinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapu tangan memang harganya murah, tetapi sapu tangan pemberian kekasih tidak ternilai harganya. Beberapa waktu kemudian, Habib Ja'far mengajak Pak Kaji ke laut. Beliau berkata, "Ji, ini tas isinya duit semua. Ayo dibuang ke laut. Diniati sodako rahasia saja ya," bersama salah satu pembantunya. Pak Kaji tersebut membuang lembaran-lembaran uang ke laut. Ia perkirakan tidak kurang jumlahnya dari 20 juta rupiah uang yang dibuang ke laut itu. Pak Kaji pun berpikir keras, apa makna perbuatan ini, serta apa konteksnya dengan dirinya. Ini pelajaran kedua untuk Pak Kaji, bahwa seorang arif billah di antara uang dan tanah dinilainya tidak ada bedanya. Subhanallah. 5. Gus Ja'far. Di antara putra-putra Kiai Soleh, pengasuh pondok pesantren Sabilil Muttaqin dan sesepuh daerah sana, Gus Ja'far lah yang paling menarik perhatian masyarakat. Mungkin Gus Ja'far tidak sepandai dan sealim saudara-saudaranya, tapi beliau mempunyai keistimewaan yang membuat namanya tenar hingga di luar daerah. Malah konon beberapa pejabat tinggi dari pusat memerlukan soal khusus ke rumahnya setelah mengunjungi Kiai Soleh. Bahkan ayahnya sendiri, Kiai Soleh pun berkata, "Gus Ja'far itu lebih tua daripada saya." Entah apa maksudnya. Kisah ketika Gus Ja'far bertemu dengan Sumini. Sumini dijuluki sebagai perawan tua di kampungnya. Gus Ja'far pun berkata kepada Sumini, "Sum, kulihat keningmu kok bersinar. Sudah ada yang lamar ya?" Tak lama kemudian ada orang seberang yang melamar Sumini. Begitupun kisah yang dialami seorang tukang kebun. Gus Ja'far berkata kepada tukang kebun itu, "Kang, saya lihat hidung sampean kok sudah bengkok. Sudah capek menghirup napasnya." Dan ternyata besoknya tukang kebun itu pun meninggal. Inikah yang dinamakan ilmu kazaf? Wallahu a'lam bishawab.
Satu cerita lagi dari Li Salamun. Ketika Gus Jafar bertemu dengan Li Salamun, Gus Jafar berkata kepada Li Salamun, "Wah, saku sampean kok mondol-mondol, dapat proyek besar ya?" Pengakuan dari Li Salamun padahal saat itu justru kantongnya sedang kempes-kempesnya. Dan percaya atau tidak percaya, esok harinya Li Salamun memenangkan tender yang diselenggarakan Pemda tingkat provinsi. Sungguh luar biasa. Itulah kisah wali-wali Allah yang hidup di Indonesia. Ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Jangan menganggap remeh, jangan menganggap mudah lawan orang yang terlihat menghina. Beliau memang terlihat aneh, perilakunya begitu di luar akal manusia. Tapi tanpa kita ketahui, beliau adalah wali-wali pilihan Allah yang memiliki ilmu tinggi. Cukup sekian video ini. Semoga kita mendapat ibrah dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, share, dan komennya ya.